Iya Mbak, selamat siang. Siang apa sore apa malam Mbak? Yang Oh ya, oke. Libur, libur. enggak pernah, jarang libur aku. Weh, panen sampean Mbak. Gimana? Piye ceritane piye iki? Mbahku njaluk piye? Itu kan kemarin kakekku kan lihat kontrak kerjaku kan, terus tadinya dia mau nambah kontrak, tapi aku nggak bisa. Kenapa Terus nikah? aku beli lagi, udah rumah tangga, Udah udah nikah. cukup lah aja 5 tahun. Oh, satu majikan ini 5 tahun apa 6 tahun? Satu majikan nggak, ini dua, dua, dua kali aku ganti majikan. Berarti yang Pertama majikan. finish 3 tahun 7 bulan, terus ngambil ini sama mbah sama kakek 2 tahun, hampir 2 tahun. Oh, sama kakek ini hampir 2 tahun. Oh. Berarti iki finise sampean bulan 11. Visanya di visa bulan 11, tapi di kontrak kerja aku bulan 10 tanggal 15. Lihatnya di visa Mbak, kalau izin tinggal di Hong Kong itu jangan dikontrak. Oh, tapi iya, aku lagi nanya kontrak kerjaku kan sama kakek tanggal 15 bulan 10. Mm-mm. Visanya bulan 11 tanggal 30. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan aku pengennya kakek itu bulan 12. Oh, sampean pulang bulan 12. Bulan 12. Oke, nggak Terus apa-apa. Bisa. kemarin aku nanya ke kakek kan, Mm-mm. gimana kalau agent aja yang ngurus, nggak usah agent. Dia lagi ada bentrok lah intinya sama agent itu. Heeh, heeh. Terus lebih ngurus sendiri aja. Lah ngurus sendiri aku belum pernah ngurus, aku bilang kayak gitu. Mm-mm. Ya coba tanya-tanya temanmu bilang kayak gitu. Kemarin anaknya juga kesini bilangnya mau diurus, tapi kamu harus siapin data-data lah, data-data yang gimana? Aku nggak tahu data-datanya apa aja. Kamu juga harus ke imigrasi, lagi ke imigrasi ngapain? Ya minta surat apa gitu ya lah. Aku nonton YouTube PCC, kebetulan aku nonton YouTube PCC kan. Mm-mm. Terus aja di situ ngejelasin Mm-mm. komen kayak gitu. Oke. Untuk persyaratan sampean mau extend visa 1 bulan, sampean harus bawa kontrak dua-duanya yang asli harus dibawa ya. Dua-duanya. Ya, itu yo persyaratan yang pertama. Dengerin dulu ya. Itu yang pertama, sampean harus ngumpulin, nyiapin kontrak kerja yang asli yang warna biru 2. Punya sampean sama punya majikan. Terus yang kedua, sampean harus ngisi formulir 988A. Itu di-download bisa. Di aplikasi Ya. nanti bisa di-download. Terus yang ketiga, sampean harus fotokopi paspor, fotokopi kontrak kerja, fotokopi visa, fotokopi Hong Kong ID, dan surat keterangan dari majikan yang meminta sampean untuk extend 1 bulan, alasannya opo. Terus majikan tanda tangan. Dan juga sampean harus juga menulis surat menyetujui kalau sampean untuk extend visa sama majikan 1 bulan. Itu. Terus nanti semuanya persyaratan kalau udah komplit dibawa ke imigrasi lantai 3, sodorkan ke jendela yang kosong, itu biasanya ada tulisannya, kalau nggak salah pokoknya antara 567 89, antara situlah pokoknya, nanti akan dikasih tahu sampean waktu di imigrasi lantai 3. Sampean tanya aja, aku mau extend visa 1 bulan, nyodorin dokumen di mana, sebelumnya kan dicek kayak gitu kan. Kalau udah komplit sampean suruh datang atau ke jendela 123 kayak gitu ya. Tinggal nanti sampean di sana kan banyak Terus, petugas yang pakai rompi-rompi itu, sampean tanya boleh. Terus apa yang ditanyakan? terus cara cara bikin surat pernyataannya gimana? Ya mbak sampean kon nulis no, kan mbak sampean gak gelem lewat agent. Yang tanda tangan siapa? Tanda tangan kakek. Nah, si kakek suruh bikin no. Caranya gimana maksudnya? Kan aku tadi udah bilang kalau si kakek kamu itu menginginkan sampean untuk extend visa 1 bulan. Alasannya Oke. opo? Kayak gitu ya. Oke. Terus Ha, ini pasporku kan ada yang baru kan, dua-duanya di fotokopi. yang baru aja, yang lama kan udah dibatalkan.
Oke. Itu terus semuanya nanti sampean fotokopi. Jadi sebelum sampean masukkan ke imigrasi, karena kan imigrasi mau ngambil nanti dokumen berkasnya, sampean punya kopiannya. Jadi suatu saat kalau sampean ada pengalaman teman yang bingung, sampean bisa berbagi. Ki lho Mbak, aku dhisik ya pernah persyaratannya sik lek lali tak deloke sik ya oh nyepakne iki kayak gitu. Jadi sampean punya berkasnya sendiri yang sampean simpan bawa pulang, bisa buat kenang-kenangan. Mana tahu kalau ada teman yang bingung sampean bisa berbagi kayak gitu loh Mbak, pengalaman sampean gitu. Terus downloadnya di mana? Downloadnya ndek endi? Ndek bakul tahu kayaknya Mbak. Itu nih. Oh, nanti. Tadi yang 99 itu nih. Ya enek ta Mbak ndek bakul tahu. Sik tak golekno. Engko tak downloadne tak kirim nang sampean tinggal print ya. Oke, tapi kakek ini kayak punya kakek kontrak kerjanya nggak tahu di mana loh. Nah, sampean tanya dulu kalau nggak ada Dia nanti itu habis pindah rumah soalnya. kalau nggak ada nanti si kakek suruh ikut ke imigrasi karena apa suruh nulis kok ilangnya nek endi ku kon suruh nulis bikin surat pernyataan masalahnya. Maksud lah. Biar gampang kakek sampean bawa sampean geledek nang imigrasi. Ya. Wes sampean gledek nang imigrasi gampang nanti ada petugasnya sing ayu-ayu sing ganteng-ganteng ramah tamah baik hati akan membantu sampean. Kemarin itu bulan 5 kan visaku habis. Ini baru perpanjang bulan 5 kemarin. Visaku habis bulan 2. Terus berhubung aku kemarin mau ke Cina ngurus visa Cina sama kakek diurus bulan 5 perpanjang visa sampai bulan 11. Visa Visaku itu Cina. habis bulan 2 kemarin. Visa Cina apa visa apa? Visa kerja baru ketahuan kemarin bulan 5 terus diurus ke imigrasi kayak gitu. Sing ngurus. Sekalian aku ngurus visa Cina, nggak taunya kakeknya nggak jadi ke Cina karena sakit-sakitan terus. Nyopot tinggal ya iya no sakit-sakitan gak rela sampean tinggal. Iya, tapi gimana udah tuntutan anak suruh pulang. Nggak enak tanda situ kerja. Enak, nyaman, aku dibilang nyaman, tapi lebih berat sama anak. Jaga mbah tok atau berapa orang di situ? Jaga kakek tok. Jaga kakek tok. Jaga kakek gajian 6.500. Wah, enak mbak. Nyaman sebenarnya, tapi gimana lagi anaknya udah disuruh pulang. Sudah dapat majikan? Sudah dapat anak ta? Sudah dapat ganti? Belum dapat. Nggak tahu ini anaknya katanya mau nyarikan. Di anak itu kan ada 2 cece, katanya mau dikasihkan 1 ke kakek kayak gitu. Gitu. Oke loh, kalau nanti ada yang butuh biasanya kan seneng arek-arek ikut jogo-jogo kakek kayak gitu. Iya, aku juga udah tanya-tanya ke teman-teman ada yang mau, tapi anaknya kakek katanya mau ngasih 1, ya udahlah. Oh ya wes gitu. Ya nanti kalau seandainya mana tahu ada yang cocok. Apa-apa disamping kalau misal kakeknya nggak cocok sama cece yang itu. Soalnya dianya Filipin, kakeknya maunya yang Indo. Maunya Indo, seneng Indo. Iyalah, wong Indo kan top marko top. Tapi yang dari Hong Kong. Yang sini. Kalau yang dari Indo katanya nggak bisa ngomong. Iya, banyak kok yang anak ek Hong Kong pengen balik ke Hong Kong lagi masih banyak. Tapi ya nggak apa-apa lah, coba aja nanti. Kalau memang rezeki kan nggak akan kemana. Soalnya lek majikan apik iku eman-eman banget. Eman-eman aku ninggal ke ya eman-eman sih. Eman-eman tenan. Gak apa-apa lah milih anak bojo lah ya. Anak bojo wis. Ngejar duit mah nggak ada habisnya. Betul. Ya, oke. Berarti nanti sampean siapkan persyaratannya. Terus kalau bingung bikin surat pernyataan dari majikan bingung, sampean geledek kayak baik ke imigrasi Wancai lantai 3 ya. Nanti akan dikasih tahu. Yang penting baik sampean jek iso nyekel pen karo nulis mah jek gampang. Bisa. Kemarin itu aku juga kayak gitu bikin perpanjang visa juga kayak gitu disuruh tulis dikasih contoh kan dari KJRI. Terus suruh nulis biasa terus kakeknya suruh tanda tangan udah selesai. Iya, yang penting tapi kan aku kemarin lihat dari YouTube sampean kan ada surat pernyataan kan dari aku sama pihaknya kakek kayak gitu kan. Nah surat pernyataannya itu gimana cara bikinnya. Aku tuh kayak gitu. Gampang aja, nanti bingungnya nanti di imigrasi akan ada solusi.
Ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih contoh. Tinggal sampai nanti nulis, terus tanda tangan, kakek nulis, kakek tanda tangan, selesai. Bayar 230, selesai. Aman. Sama kemarin juga 230 kemarin. Selama majikan support itu nggak ada masalah, langsung aja dibawa ke imigrasi Wancel lantai 3 kayak gitu. Biasanya kan teman-teman itu kan majikannya kan nggak support, artinya kan mereka punya kesibukan yang nggak bisa ditinggal kayak gitu ya. Terus akhirnya Mbak E diantar sama agent kayak gitu, tapi kan otomatis bayar karena kan pakai jasanya agent kayak gitu. Gitu wes nggak apa-apa. Ini masalah yang sangat mudah karena majikan disampean kan juga mau turun tangan toh, mau membantu kayak gitu. Mau ya, dia support. Kayak gitu. Nanti kalau nyampe sana formulir 988A juga disediakan di sana sama ngisinya seperti Exen kemarin. Itu kan dengan di rumah loh, maksudku tinggal nyodorin kayak gitu kan gampang. Oh iyalah. Kalau di sana aku nih yang gugup. Oh iya. Oke. Ngono sampean dhisik gak gelem nggawa sak gebok ngono formulir 988A ben gak Aku wirawiri. nggak tahu nek arep ngene iki aku nggak tahu je. Pengen aku kontrak lagi 2 tahun lagi gitu. Tapi kan kemarin anaknya bilang udah mulai ya wis mulai. Gak ada pilihan lain daripada anaknya nggak mau sekolah. Anak berapa? 1? Anak 2. Wes loro sampean bianter ya. Kelahiran 95 anaknya loro. 28 mantep lah. Kuat tenaga nih. Nanti kalau mau ke Hongkong lagi cari saya ya. Terus cari mbahnya. Siap. Oke lah, masih muda belia mak. Yo kerja yo dienakne anak bojone ngono lho Mbak ben gak bubrah. Yo pengen gue yang ngono. Nyambut gawe tok engko bubrah. Kenapa? Masalah anak wis. Yo nek tuntutannya anak ya wis angel. Yalah umur 28. Anaknya masih umur berapa toh? Kelas 6 SD sama kelas 3. Iyalah nanti kalau anaknya wis SMA kuliah kan nggak butuh sampean, butuhnya duit tok. Soalnya mulai iso pacaran. Enggak butuh dong. Kasihan ibu enggak butuh. Lah piye anaknya wis mulai pacaran ya cari yang baru, gandengan terus, lagi bucin-bucine kok. Kalau umur-umur segitu kan inginnya kan ya didampingi. Koyok liya-liyane teman-teman yang lainnya itu kan sekolah ntar jemput bapak ibu makan ada yang nyiapin enak wes rukun damai lah bahagia ngejar duit mah nggak enak yang penting sampean semoga selalu berkecukupan rimo ing pandum Amin. Ya wes pokoknya sithik akeh kan tinggal kita yang ngatur toh Mbak dipikir kurang ya panggah kurang pikir cukup ya panggah cukup. Ngarepe ya duit terus goleki terus gak enek rampungnya. Betul sekali. Wis punya anak 2 itu udah bahagia, wis cukup lah. Berarti kalau misalkan sampean dari Indo bisa tak sih? Bisa, cuma kan untuk saat ini kan memang aku nggak fokus di kerja di agent kayak gitu kan, cuma dulu saya bantu-bantu agent karena COVID, akhirnya saya keluar kayak gitu kan. Nah, terus sekarang ini kan udah mulai normal lagi, ya nanti mungkin bisanya sih mungkin tak titipkan ke teman saya untuk proses kayak gitu. Tapi masih bisa untuk dibantu kalau sampean butuh bantuan. Begitu Mbak E. Siap. Oke, wes pokoknya semangat selalu ya. Nanti ditaruhkan ya Ce ya yang 99 itu nih. Oke, engko tak golek nek bakal tahu sik ya. Lek wis entuk engko tak share nang sampean ya. Oke, Mbak. Oke, yuk semangat selalu yuk. Bye bye. Oke teman-teman ya ini pengalaman baru, bukan baru ya, pengalaman dari dulu sebenarnya karena mbaknya ini baru pertama kali pengalaman majikannya nyuruh dia extend visa 1 bulan kayak gitu. Jadi persyaratan untuk teman-teman yang mungkin disuruh majikannya untuk extend visa 1 bulan, siapkan 2 kontrak yang asli ya, 2 kontrak yang asli itu disiapkan. Terus yang kedua untuk paspor yang asli juga harus dibawa, terus difotokopi. Terus habis itu fotokopi juga, fotokopi kontrak kerja, fotokopi visa, fotokopi Hongkong ID,
dan surat keterangan dari majikan alasan kenapa minta extend visa kayak gitu. Terus dari kita juga butuh juga surat keterangan bahwa kita juga menyetujui untuk extend visa dengan majikan kayak gitu. Terus isi formulir 988A. Datang ke imigrasi Wancai lantai 3 hari Senin sampai hari Jumat, jam buka pagi jam 9 sampai jam 4 kayak gitu ya. Kalau Sabtu cuma setengah hari, jadi jam setengah 12 itu sudah tutup. Paling tidak kalau pagi teman-teman minimal jam 9 atau jam 10 maksimal itu sudah nyampe di imigrasi Wancai. Sodorkan dokumennya semuanya, nanti akan dicek. Kalau udah komplit semuanya, tinggal teman-teman itu nunggu panggilan aja, bayar 230, selesai kayak gitu ya. Oke, sangat sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan see you next video. Bye bye.